semuanya, perkenalkan nama saya Loh Ayu Jayanti Hadiwi. Saya adalah mahasiswi PPG Biologi Angkatan 4 di LPTK Universitas Kairun. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video PPL pertama saya yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sukasada yang berlangsung secara daring. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Semuanya dalam keadaan Baik, Bu. baik-baik saja ya? Pada pagi hari ini sebelum kalian masuk ke ruang meet, apakah ada yang belum melakukan presentasi anak-anak? Di e-learning-nya sudah semua? Udah Bu, udah Bu. Ya Bu. Ya, sebelum mulai pelajaran hari ini, ada kepercayaan masing-masing. Coba Desi dipimpin doa teman-temannya. Marilah kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih Desi sudah memimpin doa hari ini. Kemudian sebelum mulai pelajaran, ada yang tidak rapi. Ya, Ariel coba benerin dulu itu udangnya. Ya, bertanya dulu minggu lalu kalian mempelajari tentang apa, Nana? Tentang rangka, Bu. Nah, itu apa? Siapa yang bisa? Silakan. Fungsi rangka manusia adalah memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh yang penting, tempat melengkapnya otot, dan tempat membentuk sel darah. Ya, bagus sekali ya Novi. Dimana fungsinya itu ada untuk melekatnya otot-otot, memberi bentuk tubuh, melindungi organ dalam, dan satu lagi tadi adalah tempat pembentukan sel darah. Anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memberikan kalian game. Silakan dicek di kolom chat sana. Ketemu gamenya? Silakan kalian lakukan. Nanti Ibu cek. Yang sedang mencoba game, materi kita hari ini tentang apa? Sel darah merah, sel darah putih. Materi kita hari ini adalah tentang komponen darah. Nah, izin Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya. Isi dasar yang akan kalian dapatkan itu yang pertama, menganalisis hubungan antara struktur jaringan organ pada sistem sirkulasi darah dan kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Kemudian indikatornya itu yang pertama menjelaskan bagian-bagian plasma darah, sel darah, kemudian menguraikan tentang proses pembekuan darah, memahami beberapa golongan darah, dan yang terakhir adalah menganalisis transfusi darah. Nah,
Adapun tujuan pembelajarannya kita hari ini yaitu adalah yang pertama kalian dapat menjelaskan bagian-bagian dari darah, yaitu seperti tadi plasma darah dan sel-sel darah. Yang kedua, kalian dapat menguraikan proses pembekuan darah. Yang ketiga, memahami beberapa golongan darah. Dan yang terakhir adalah menganalisis transfusi darah. Nah, metode pembelajarannya itu yang pertama adalah melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Nah, teknik penilaiannya anak-anak itu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan memberikan sedikit gambaran mengenai pelajaran kita hari ini. Nah, pelajaran kita hari ini itu adalah tentang komponen darah. Nah, di mana komponen darah itu dibagi menjadi dua, yaitu plasma darah dan sel darah. Sel darah itu ada 3 yang kalian dapat lihat di layar. Itu ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Menampilkan video pembelajarannya ya anak-anak ya. Silakan kalian menonton. Berhati-hatilah Anda jika ingin melakukan transfusi darah. Pasalnya jika terjadi kesalahan pada proses tersebut, penerima bisa mengalami alergi, infeksi di jantung, dan tak jarang menyebabkan kematian. Istilah transfusi darah mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun tak semua orang mengerti apa arti dari transfusi darah yang sebenarnya. Ya, transfusi darah adalah proses menyalurkan darah dari satu orang ke sistem peredaran darah orang lainnya. Meski acap kali menjadi bagian dari proses penyembuhan, namun jika terjadi kesalahan pada transfusi darah, bisa berakibat kematian. Ya, bagaimana anak? Videonya menarik apa tidak? Menarik, Bu. Apa saja yang kalian dapatkan pada video pembelajaran tadi? Materi apa saja yang ada yang kaitannya dengan materi kita hari ini tentang komponen darah? Jadi kejelasan. Apa? Siapa yang mau jawab? Darah merah, Bu. Ya, Sama transfusi. transfusi darah lagi. Dampak. Bisa demam, alergi, Oh, alergi, demam. Lagi apa? jantung. Gagal jantung. Nah, dari semua yang kalian dapatkan dari video tersebut, kira-kira permasalahan apa yang dapat kalian peroleh dari video tersebut? Saya, Bu. Ya, Desi. Mengapa transfusi darah harus menggunakan golongan darah yang sama? Melalui chat. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini itu akan kalian jawab pada LKPD-nya ya, nanti mengirimkan LKPD ke grup dan ke Melajah ID ya. Baik, kita ke LKPD. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian kan sudah ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 itu ada Komang Mulyani, Putu Astriani, Dion. Kalian ke rumit yang ibu kirimkan itu ya. Kalian bisa keluar atau bisa tetap di klub rumit ini. Bisa juga masuk ke kelompok kecil ya. Ya, Bu. Siap-siap ya, Bu. Baik, sudah semua diskusi. Silakan kalian melakukan diskusi. Apakah ada kendala, Nana? Apa bisa dikerjakan? Ntar dulu. Saya lagi buat, Bu. Silakan, Nana. Ya, kalian sudah kembali ke Meet besar. Ini Ibu akan menampilkan LKPD-nya ya. Sudah tampak, Nana? LKPD-nya. Nomor 1 siapa mewakili? Ya, Bu. Ya, silakan jawab. Nomor 2. Ya. Huruf A. Nama sel darah putih. Bentuk tidak beraturan. Inti sel ada. Jumlah kurang lebih 7.000 per milimeter
kubik. Fungsi menghasilkan antibodi untuk membunuh bibit penyakit. Ya, terima kasih Cindy dan yang lainnya juga terima kasih sudah memberikan jawaban terbaiknya untuk kelompoknya. Ya, jadi kelompok lain yang tadi belum lengkap bisa dilengkapi lagi anak-anak ya. Nah, untuk soal nomor 2 yang dijawab oleh kelompok 2 dan ditambahkan lagi oleh kelompok lain itu juga sudah benar mengenai perbedaan sel darah. Keping darahnya juga itu bentuknya tidak beraturan, tidak ada inti, jumlahnya 300.000 per milimeter kubik dan juga berfungsi untuk pembekuan darah. Sedangkan pada sel darah putih itu bentuknya tidak beraturan, kemudian ada inti, jumlahnya 7.000 per milimeter kubik dan berfungsi untuk menghasilkan antibodi dan membunuh bibit penyakit ya anak-anak. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Kalian coba nanti ibu kan sudah membagikan link untuk kuis. Kalian bisa mengerjakan kuis untuk mengetahui kemampuan kalian sampai mana. Kuisnya ada di Google Form, ibu sudah bagikan linknya. Nanti kalian bisa mengerjakan pada saat akhir pembelajaran ya. Ya Bu. Saya aktif, terima kasih kalian sudah aktif untuk pembelajarannya ibu. Ada Desi yang sudah aktif, kemudian Mesya, Cindy. Ayo tepuk tangan. Ya, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Dari materi yang saya bisa simpulkan tadi, darah terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah, yakni sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Proses pembekuan darah diawali dengan darah keluar, trombosit pecah, menghasilkan enzim trombokinase, kemudian mengubah protrombin menjadi trombin, fibrinogen membentuk benang-benang fibrin, luka menutup. Ya, Udah, Bu. nomor 2. Golongan darah terdiri atas golongan darah A, B, AB, dan Ya, O. 0 ya. Simpulan yang terakhir, Ya. transfusi darah pada manusia dapat dilakukan sesuai dengan prosedur dan disesuaikan dengan golongan darah antar pendonor dan penerima darah. Terima Bagus kasih. sekali ya Cindy dan Desi sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa pelajaran kita hari ini anak-anak? Golongan darah. Apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Saya suka gamenya Bu. Nah, ini apa? Nah, pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini. Apa yang kalian rasa masih kurang? Kendala sinyal. Nah, jadi susah ya. Belajar daring. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita bisa melakukan pembelajaran secara luring ya anak-anak ya. Minggu depan kita akan alat peredaran darah. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu secara luring di kelas ya. Jadi tidak terkendala sinyal lagi. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri. Ingat minggu depan itu kalian pelajari tentang alat peredaran darah. Untuk mau memimpin doa, silakan Desi pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak multimedia sudah mengikuti pelajaran hari ini. Ya Bu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat Ya, Bu. Ya, Bu. bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak ya. Selamat siang. Ya Bu.